Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara Membedah Direktori Putusan. Pada pertemuan kali ini kita kembali akan mengupas fitur pencarian yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Fitur ini menjadi sangat penting karena jumlah putusan Mahkamah Agung hingga saat ini sudah mencapai 5,4 juta putusan. Ada putusan tingkat pertama 5 jutaan, kemudian tingkat banding ada 145 ribuan, tingkat kasasi ada 106 ribuan, dan peninjauan kembali ada 36 ribuan. Kita bisa bayangkan apabila sistem ini tidak didukung dengan mesin pencari yang canggih, maka kita akan kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, ada dua fitur ya untuk pencarian di direktori putusan. Pertama adalah yang tersedia di halaman depan ya, di halaman front page-nya direktori putusan. Kita langsung dihadapkan kepada kotak untuk mencari ya, adalah kotak ajaib ya untuk mencari yang dibutuhkan berdasarkan kata kunci yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian. Dan ini bebas, bisa mencari berdasarkan pengadilan, bisa mencari misalnya ingin mencari putusan hakim tertentu, ingin mencari kaidah hukum tertentu, ingin mencari bahkan mungkin dengan isu yang sedang ramai di media misalnya ya. Baik, kita coba dengan mencari putusan mengenai sebuah konsep tertentu, dengan misalnya kita mengetikkan perempuan berhadapan dengan hukum ya. Jangan lupa untuk mencari kata kunci yang lebih dari satu kata, gunakan tanda petik di awal dan di akhir, sehingga sistem akan mencari kata majemuk ini sebagai satu kesatuan ya. Selanjutnya kita klik cari. Maka kita akan mendapatkan informasi bahwa pencarian dengan kata kunci perempuan berhadapan dengan hukum itu ditemukan 1320 data ya. Kita temukan 1320 data. Ini tersebar di beberapa sumber referensi. Ada di putusan, ada di rumusan kamar, ada di peraturan, ada di jurisprudensi, ada juga di kaidah hukum. Ini telah merupakan fasilitas ya yang diberikan direktori untuk mempermudah si pengguna untuk memilih, memfilter informasi apa yang dibutuhkan. Misalnya yang dibutuhkan adalah putusan ya, maka tinggal kita klik saja putusan. Ada 1316 putusan. Kita klik saja, maka sistem akan memfilter 1316 data yang ditampilkan. Nah, kemudian dari putusan ini masih di breakdown dari sisi amar, kemudian dari sisi tingkatan proses, dari sisi tahun, dari sisi klasifikasi, maupun dari sebaran pengadilan yang memuat informasi yang dimaksud dalam pencarian tadi. Misalnya, yang ingin kita lihat adalah putusan yang dikabulkan saja. Ada 48. Kemudian kita lihat 48 ini yang kita butuhkan adalah
yang di tingkat banding saja. Ada 9, maka kita klik banding, maka yang ditampilkan hanya 9. Nah, di sini ada perkaranya, perceraian, ya. Kemudian sebaran pengadilannya, ternyata ada di PTA Pekanbaru, ada di PTA Yogyakarta, ada di PTA Banjarmasin. Nah, itu salah satu fitur ya yang ada di fitur pencarian. Kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau ingin mencari putusan langsung ya, putusan pengadilan, karena ini sangat banyak, ingin mencari menuju ke pengadilan tertentu ya. Misalnya PN Sragen ya, kita tinggal ketik saja PN Sragen. Nah, maka kita akan dihadapkan kepada PN Sragen. Pada pertemuan lalu disebutkan bahwa tiap-tiap pengadilan itu diberikan halaman. Maka apabila kita klik di sini, ya di sini kan ada informasi, ya ada informasi PN-nya, PN Sragen, ya. Kita klik PN Sragen. Kita lihat PN Sragen. Apabila kita klik PN Sragen ini, maka ini akan menampilkan langsung ke halaman dari PN Sragen. Ini adalah beranda dari PN Sragen ya. Yang ditampilkan di halaman ini adalah hanya informasi tentang PN Sragen, dari mulai klasifikasi perkaranya, kemudian juga tahunnya. Yang di halaman di button, di halaman paling bawah juga ini informasi secara keseluruhan ya. Putusan keseluruhannya ada 3.254. Jadi sangat mudah ya, sangat mudah. Apabila kita klik lagi lebih detail, diinformasikan nih pidana khusus itu apa saja. Pidana khusus itu apa saja? Ada farmasi, ada ITE, ada korupsi, ada pangan, ada lingkungan hidup. Jadi mudah sekali ya untuk cara yang kedua melalui menu navigasi ya. Ada di sini ada menu pengadilan. Ini harus kita pilih. Misalnya ini peradilan umum, kita klik peradilan umum. Maka yang ditampilkan di sini hanya peradilan. Jadi kita pilih pengadilan mana yang akan dicari. Bisa juga kita tentukan keyword Sragen. Kita klik. Maka kita akan muncul PN Sragen. Sama tampilan seperti tadi. Ya, jadi saya kira mudah ya untuk menemukan pengadilan. Jadi bisa langsung mengetik di kata kunci. Kemudian yang kedua bisa melalui menu navigasi. Jadi ada menu navigasi di halaman atas pengadilan ya. Tinggal diklik saja. Saya ulang ya. Tinggal diklik saja menu ini. Pilih pengadilan yang dituju ada di lingkungan peradilan mana. Tadi kita sudah memilih peradilan. Kita coba peradilan agama. Satu persatu atau diketikkan kata kunci, misalnya ID. Maka akan tampil pengadilan yang ada nama ID-nya. Nah, kita misalnya MSID yang kita maksud, tinggal diklik saja. Maka tampil di sini halaman ada 4.362 putusan,
klasifikasinya. Ada klasifikasinya, ada ekonomi syariah, ada waris, dan seterusnya. Baik, itu menu pencarian umum. Nah, baru-baru ini Mahkamah Agung juga sudah mengupdate menu pencarian dengan menggunakan parameter yang spesifik, ya. Itu ada di klik sini, ya, klik pencarian di sini, klik menu pencarian. Maka kita akan dihadapkan kepada beberapa form, ya. Ada beberapa form. Sama, kita ketikkan kata kunci, misalnya tentang terorisme, ya, tindak pidana terorisme. Kita milih kalau jenis tindak pidana terorisme itu ada di mana yang kita inginkan, hanya di putusan kah? Ya, kita klik putusan saja. Kemudian klasifikasi putusannya, saya kira ini bisa dikosongkan. Oh ya, jadi ini tidak perlu diisi, ya, tidak wajib diisi. Kita hanya memilih misalnya amarnya yang kabul, jadi dikabulkan gugatannya. Kemudian kita pilih pengadilannya yang di mana saja, misalnya yang hanya di Jakarta Barat. Ini kita lebih spesifik lagi tahunnya kapan, ya. Kemudian selanjutnya kita cari. Oh, ternyata dengan pencarian seperti itu tidak ditemukan, ya. Kita coba hilangkan, kita masih menggunakan tindak pidana terorisme. Artinya dengan kata kunci tadi di Jakarta Barat tidak ada. Tapi kita coba tindak pidana terorisme, putusan yang kita cari sumber rujukannya, kemudian rujukan amarnya, yang amarnya kabul, ya, kabul, atau amarnya bebas lah, cuma bebas, ya. Cari apakah ada. Oh, ternyata ditemukan satu, ya, ditemukan satu. Baik, berikutnya kita akan mencoba menggunakan fitur filtering tingkatan proses, ya. Kita akan mencari ekonomi syariah. Kata kunci yang kita cari adalah ekonomi syariah. Yang kita filtering, kita batasi adalah tingkatan proses kasasi saja. Kemudian kita cari. Kita menemukan 169 data perkara dengan kata kunci ekonomi syariah. Dari hasil ini kita bisa melakukan filtering, misalnya berdasarkan total download, ya, apakah yang kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, coba yang dari besar ke kecil. Ini adalah yang paling banyak di download. Baik, demikian pertemuan kita kali ini, dan kita akan ketemu di sesi berikutnya dengan pengenalan fitur lain dari Direktorat Putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.